Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini mengumpulkan sejumlah pejabat dan pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi untuk membahas kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Menko Erlangga menyampaikan negara-negara di Asia Tenggara kompak menempuh jalur negosiasi menghadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Nah, tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons, dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce saya juga berkomunikasi, selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain, untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah, selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import, termasuk gandum, cotton, bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Di samping itu Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery, dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pemirsa, tarif impor baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger banyak negara. Bagi Indonesia, tarif baru 32% bisa membuat ekspor anjlok dan berujung dengan PHK ribuan pekerja di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger dunia. Dengan alasan melindungi ekonomi Amerika, Trump memberlakukan tarif impor baru yang agresif untuk seluruh negara mitra dagang. Di Asia, tarif impor ala Trump beragam. Indonesia dikenakan tarif 32%. Kamboja terkena tarif paling tinggi 49%, disusul Vietnam 46%.
Cina dan Thailand 36%, sementara Jepang, India, Malaysia, dan Singapura dikenakan tarif lebih rendah dari Indonesia. Tarif impor dinaikkan gara-gara Amerika terus-terusan defisit perdagangan dengan berbagai negara. Dengan Indonesia, defisitnya mencapai 17,9 miliar dolar Amerika. Ini artinya Indonesia lebih banyak ekspor barang ke Amerika ketimbang mengimpor barang dari Amerika. Ekspor terbesar diantaranya mesin, tekstil, alas kaki, dan minyak nabati. Amerika juga merupakan 3 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia. Lalu bagaimana nasib ekspor Indonesia ke Amerika setelah tarif baru Mr. Trump? Tentu banyak pihak khawatir. Tarif impor yang tinggi membuat produk Indonesia terpaksa dijual lebih mahal di Amerika. Akibatnya perusahaan eksportir bisa kalah daya saing dan nilai ekspor anjlok. Perusahaan lama-lama bisa merugi dan ujung-ujungnya mem-PHK ribuan karyawan. Melihat dampaknya yang tidak main-main, pemerintah langsung bentuk tim khusus. Tugasnya untuk menegosiasi tarif agar bisa turun. Meski dibayangi tarif bea masuk impor tinggi, gabungan perusahaan eksportir Indonesia memprediksi nilai ekspor masih bisa surplus karena tarif yang dikenakan ke Indonesia cukup kompetitif dibandingkan negara produsen lain seperti Vietnam, Cina, dan Kamboja. Tapi Indonesia tetap harus hati-hati karena Vietnam dan India kini mulai menempuh negosiasi tarif impor dengan Amerika. Kalau Vietnam kan dia lakukan barang Amerika diturunkan bea masuknya ke Vietnam dengan harapan laku negosiasi Vietnamnya dari 46% diturunkan gitu loh. Nah tentu kalau di antara pesaing kita, kita mungkin yang terendah ya dikenakan oleh Amerika. Jadi juga itu merupakan peluang juga sebenarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak takut akan perang dagang. Indonesia pun siap berdialog dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Namun Indonesia meminta untuk dipandang setara oleh negara-negara lain. Saudara mendengar ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik.